Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara Jemaat Gereja Kristen Jawa Pajang Makam Haji. Pada hari ini, hari Minggu yang kedua kita melaksanakan ibadah di rumah masing-masing dan juga ibadah live streaming Instagram TV. Karena kondisi bangsa dan negara kita masih harus menghadapi pandemi Corona-19, sehingga kita harus membantu bangsa negara ini supaya virus ini bisa dicegah bahkan diputus penyebarannya. Kita akan beribadah dan mengambil waktu sejenak untuk saat hening mempersiapkan hati kita memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Saat hening kita mulai. Saat hening selesai, mari kita mengaku bahwa ibadah ini kita selenggarakan oleh karena pertolongan dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena Dialah Tuhan yang memelihara kita dan Dia yang menyelamatkan kita. Segala kemuliaan, demikian Kidung Jemaat nomor 161 kita pujikan bait yang kedua dan yang ketiga. Segala kemuliaan bagimu penebus. Segala kemuliaan bagimu penebus.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dituntun oleh nats dalam ibadah ini seperti dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sapuan darah anak domba di ambang atas dan pada kedua tiang pintu menjadi tanda keselamatan pada zaman Israel kuno. Mari kita mengingat bahwa kita telah menerima Kristus yang telah tercurah darahnya, darah yang mahal, seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus pasal 1 ayat 19 menjadi jaminan keselamatan kita. Mari kita naikkan pujian. Kita telah dihapus dari segala dosa kita. Hitung jemaat nomor 36. Bait 1, 2, 3. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Mari hati kita arahkan kepada Tuhan. Benar Tuhan, darah-Mu menyelamatkan kami. Dan oleh karena darah-Mu, kami dimampukan untuk menghadapi apapun yang terjadi di tengah kehidupan kami. Secara khusus kami meyakini Engkau tidak berada di luar, tetapi bersama dengan kami untuk menghadapi
pandemi virus Corona 19 saat ini ya Tuhan. Dan oleh karena darah-Mu kami dimampukan untuk mengadakan ibadah secara khusus pada saat ini. Kami tidak bisa bertemu tatap muka, tetapi kami tetap bisa beribadah dengan fasilitas telekomunikasi yang telah berkembang saat ini. Kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk mendengar dengan baik. Lebih-lebih kami yang menyampaikan. Tuhan berkati supaya kami semua diteguhkan kembali iman kami kepada Tuhan, membawakan ke dalam kebenaran dan kemuliaan nama-Mu. Sampai akhir ibadah ini ya Tuhan, hanya kami pertaruhkan dalam cinta kasih-Mu. Dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan diambil dari kitab Rom pasal yang ketiga, ayat 25 dan 26. Demikian firman Tuhan, Rom pasal 3 ayat 25 dan 26. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan, lebih-lebih yang memberlakukannya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita mengambil tema darah Kristus menyelamatkanmu. Bapak Ibu Saudara, saya yakin bahwa kita semua pernah mendengarkan kalimat setetes darah nyawa bagi sesamamu. Dengan membaca atau mendengarkan orang lain mengatakan setetes darah Anda nyawa bagi sama, sesungguhnya kita diingatkan paling tidak yang pertama, Palang Merah Indonesia. Ya, karena setetes darah Anda nyawa bagi sama adalah slogan atau tagline yang didengungkan PMK. Mereka berjuang menyelamatkan orang tanpa membedakan suku, agama, kepercayaan, ras atau golongan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan kembali untuk berbagi hidup kepada orang lain. Karena hanya setetes darah, tidak semua darah yang kita miliki itu sudah memberikan pertolongan kepada orang lain, bahkan nyawanya bisa tertolong. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, darah ternyata unsur yang penting atau vital bagi hidup manusia. Hal ini nyata sekali ketika kita mendengar berita kecelakaan yang menyatakan korban akhirnya meninggal dunia dikarenakan kehabisan darah di tengah perjalanan menuju rumah sakit. Hampir tidak pernah diberitakan korban kecelakaan meninggal dunia dikarenakan kedua kakinya patah. Sekali lagi, pasti disampaikan karena kehabisan darah. Bahkan dalam dunia psikologi kuno, Mazhab Immanuel Kant tahun 1724-1804 menerangkan
bahwa temperamen seseorang itu disebabkan oleh karena komposisi darah yang ada pada seseorang. Dari penjelasan Immanuel kan kita bisa mengenal temperamen seseorang. Temperamen sanguinis, temperamen melankolis, temperamen koleris, dan melankolis dengan segala ciri khasnya. Pada masa sekarang, Bapak Ibu, kita juga bisa memahami ancaman besar bagi seseorang ketika tingkat kekentalan darahnya melampaui ambang batas yang normal. Salah satu efeknya yaitu ancaman penyakit kencing manis, diabetes mellitus. Lagi-lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, darah menjadi unsur yang penting bagi organ tubuh manusia yang menentukan kehidupan manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam dunia Alkitab juga menyebutkan betapa pentingnya lambang darah yang harus nampak pada ambang atas dan pada kedua pintu rumah bangsa Israel. Keluaran 12 ayat 23. Tanpa ada tanda darah yang disabutkan, maka akan ada kematian dalam rumah tersebut. Sebaliknya kalau ada tanda darah yang disabutkan, maka akan ada keselamatan seisi rumah. Darah yang disabutkan adalah darah anak domba. Domba yang telah dikurung selama 14 hari. Keluaran 12 ayat yang ke-6. Domba yang memang telah dikuduskan, tidak tercampur dengan domba yang lainnya. Ada darah domba yang mengalir. Berarti ada nyawa yang dikorbankan untuk memberi tanda agar dengan tanda tersebut seisi rumah diselamatkan oleh Allah. Peristiwa penyaputan ambang atas dan kedua pintu rumah tersebut terjadi ketika orang-orang Israel akan meninggalkan Mesir menuju tanah Kanaan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini adalah minggu terakhir Kristus menuju kematiannya yang didahului dengan sesahan, caci maki, hinaan, hujatan, dan sudah tidak dianggap sebagai layak seorang manusia yang dihormati. Sekarang bukan lambang darah yang memberikan keselamatan seisi rumah, tetapi darah Kristus yang mengalir sebagai tanda kematiannya. Justru darah Kristus yang mengalir itu menjadi tanda jalan pendamaian bagi orang yang beriman kepada Kristus. Rom 3 ayat 25 saya akan baca ulang Bapak Ibu. Kristus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Darah Kristus menyelamatkan bagi orang yang beriman kepadanya. Apa yang telah dikerjakan oleh Kristus, apa yang diterima oleh Kristus menjelang kematiannya, dan pada saat kematiannya seakan menjadi harga yang harus dibayarnya. Dan telah lunas dibayarnya demi keselamatan kita. Minggu-minggu ini kita masih merasa prihatin. Walau di sana sini diberitakan adanya kesembuhan mereka yang suspek Corona 19 telah dirawat beberapa hari di rumah sakit, toh tidak dapat dipungkiri ada peningkatan yang tajam mereka yang sakit karena virus ini. 1 minggu yang lalu tercatat 893 terpapar, 35 sembuh, 70 orang meninggal. Hari ini 2 April ketika teks ini dibuat, dari TVRI menyebutkan terpapar 1677, sembuh 103, yang meninggal 157. Hari ini di televisi Republik Indonesia menyebutkan 2000 lebih. Ini menandakan bahwa kita masih dalam kondisi prihatin atas pandemi virus corona ini. Belum dampak dari pandemi Corona 19 dari sisi ekonomi, kemasyarakatan, perubahan sikap, dan seterusnya. Di saat kita akan menyelenggarakan peristiwa sakral mengenang karya Kristus, bangsa kita masih harus menghadapi pandemi virus corona. Sebagai bentuk rasa bela kepada bangsa dan masyarakat sekitar,
serta mencegah memotong penyebaran virus ini, kita harus menyelenggarakan ibadah di rumah kita masing-masing. Sangat mungkin Bapak Ibu masih beberapa minggu ke depan kita beribadah di rumah. Apa yang mesti kita lakukan saat sekarang ini? Paling tidak satu, kita menyemangati diri kita masing-masing bersama dengan sama bahwa bangsa kita mampu untuk menyelesaikannya sembari kita mengerjakan apa yang bisa kita buat. Yang kedua, kita lebih mencari hikmat yang dari atas sehingga menjadikan diri kita merasakan damai, sejahtera, sukacita, berpengharapan. Demikian pula mengajak sesama kita supaya mereka pun merasakan damai, sejahtera. Dan yang terakhir, kita harus menyatakan diri bahwa darah Kristus telah menyelamatkan kita. Lebih keras berjuang yang harus kita lakukan, bagian yang bisa kita lakukan, sehingga tidak sia-sia keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk saat teduh. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Darah-Mu telah menyelamatkan kami sehingga kami dikuatkan untuk menghadapi apapun di tengah kehidupan kami. Bahkan kami menjadi bagian orang yang membawa kasih kemurahan kepada sesama kami. Kami berdoa ya Tuhan, pasien Corona-19 dan para medis yang berjuang untuk menghadapi, kami mohon Tuhan beri kekuatan mereka. Kami berdoa untuk gereja kami secara khusus bagi kekuatan raga para adiuswa. Dan secara umum kami memohon kiranya berkat kemurahan-Mu tercurah atas kami, supaya kami mampu menghadapi apapun yang terjadi. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah harus belajar di rumah secara online, kiranya Tuhan tetap beri hikmat, anak-anak ini tetap bersemangat walaupun beberapa minggu ini tidak bersama dengan teman-teman. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami untuk mengatasi virus corona ini supaya cepat selesai. Apapun yang dipikirkannya kiranya semua mengarah untuk kesejahteraan bangsa negara kami. Kami akan akhiri ibadah kami ini dan pulang ke rumah kami. Tuhan tuntun perjalanan kami. Demikian pula tuntun hidup kami, supaya kami melangkah pada jalan kebenaran menuju kehidupan. Mohon ampun Tuhan, ada dosa di dalam kami mengadakan ibadah ini. Seruan ini kami minta di dalam nama Kristus Tuhan yang telah mengajar berdoa kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan pujian. Kita harus terus maju dan berjuang seperti kidung nomor 251. Maju, berjuanglah terus, Kristuslah kekuatanmu, dan seterusnya. Maju berjuanglah terus, Kristuslah kekuatanmu.
Di akhir ibadah ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan sebagai kekuatan kita semua untuk menghadapi apapun di tengah kehidupan kita masing-masing. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Tuhan Allah Bapa kita serta dalam persekutuan Roh Kudus. Amin.